dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan ya Allah kami, Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini melakukan setiap pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, berkati Tuhan. Malam ini sebelum kami beristirahat dari segala aktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan dan ajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita dari Roma 7 ayat 1 hingga ayat 6. Ayat pembimbing renungan ayat 6 begini firman Tuhan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Bebas dari hukum Taurat. Sahabat renungan malam Shalom, yang namanya hukum tentunya sifatnya mengikat. Siapa melanggar hukum menerima konsekuensinya atas pelanggarannya. Dan ternyata tidak ada seorang pun dapat bebas dari hukum, sebab ada saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, entah itu sadar atau tidak sadar. Dalam renungan ini, di mana pemahaman orang Israel atau orang Yahudi, hukum Taurat merupakan hal yang menentukan untuk memperoleh keselamatan. Siapa yang melakukan hukum Taurat akan mendapat keselamatan, sehingga mereka berusaha untuk bertekun melakukan hukum Taurat itu. Dan di samping itu juga, setiap orang harus tunduk pada kuasa hukum Taurat yang tertulis itu. Paulus menjelaskan bagaimana hukum Taurat itu mengikat manusia. Pertama, hukum itu mengikat dan berkuasa selama manusia hidup. Hal itu diibaratkan seperti hubungan suami istri, di mana si istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Yang kedua, hukum itu sakral. Barang siapa melakukan pelanggaran dari hukum itu adalah perbuatan zina. Berarti yang melanggar hukum berarti melakukan dosa dan kekejian. Ya, hukum itu sangat mengikat. Keberadaan manusia yang tidak mampu melakukan segala hukum Taurat menunjukkan atau membuktikan bahwa manusia itu telah hidup di bawah kodrat dosa. Tidak bisa tidak dan tentu harus dan pasti akan melakukan pelanggaran. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari hukum Taurat dan tidak ada seorang pun yang terlepas dari pelanggaran. Siapa yang melanggar akan menerima konsekuensi sesuai dengan hukum Taurat itu. Ketika manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna, itu menunjukkan bahwa kodratnya manusia itu tidak dapat hidup dalam kesempurnaan, sebab tidak mampu melakukan hukum Taurat dengan baik. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat itu. Justru dengan hukum Taurat kita dapat mengenal ketidaksempurnaan kita. Dan oleh karena tuntutan hukum Taurat sendiri, maka Allah hadir untuk menyelamatkan kita dari tuntutan hukum Taurat, yaitu melalui kematiannya. Sungguh seharusnya bahwa kitalah yang menerima konsekuensi atas pelanggaran kita terhadap hukum Taurat. Namun Tuhan menggantikannya melalui pengorbanannya. Kita hidup oleh karena pengorbanan dan keselamatan yang diberikan Tuhan.
Sebab itu, di dalam keadaan baru sebagai manusia yang telah ditebus, yang telah menerima keselamatan, mari kita hidup di dalam anugerah dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Jangan lagi melakukan dosa, tetapi hidup selaras dengan setiap kehendak-kehendak firman Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah membebaskan kami dari setiap tuntutan hukum Taurat yang menekan, yang mengelilingi kami. Sebab kami tidak mampu melakukan tuntutan hukum Taurat itu. Kami menyadari kami adalah manusia yang terbatas, tidak sempurna. Ampuni kami dari kekurangan, ketidaksempurnaan kami. Dan ajarlah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu, menghargai keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Malam ini kami hendak istirahat, berkati kami sepanjang malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.